Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Rizkiah SSI, Guru Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Qur'aniyah, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu Piloting 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan nomor induk mahasiswa 25725110601. Pada hari ini, Selasa 25 November 2025 akan melaksanakan praktek pembelajaran di SDIT Al-Qur'aniyah untuk uji kinerja di kelas 5 dengan tema ekosistem yang harmonis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Baik, semuanya kita mulai belajar hari ini ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustazah lihat hari ini semuanya semangat sekali ya. Tapi Ustazah harus cek dulu kerapiannya nih. Ada nggak ya yang belum rapi? Masya Allah, semuanya sudah rapi dan sudah ganteng. Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai, Ustazah akan tanya dulu kabarnya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria, Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Ustazah juga mau nyapa ya. Coba saja lihat semuanya. Oke, sudah keren semuanya. Oke, sebelumnya Ustazah akan absen dulu ya. Tapi absennya hari ini spesial. Jadi nanti ketika Ustazah sebutkan nama kalian, kalian sebutkan benda biotik atau abiotik sesuai dengan awalan hurufnya, sesuai dengan nama kalian. Oke, siap? Ya, Ustazah akan absen ya. Bilang hadir. Oke. Siapa ini ya? Yang pertama, Aldebaran Adiasta Sutrisno. Apa? Dari huruf A. Air. Oke, good job. Alvaris Gilbran Saputra. Ya. Apa? Ikan. Ikan. Dari Iban. Jadinya ikan. Good job. Dayana Batrisya Humaira. Apa sayang? Daun. Daun. Dayana daun. Cocok. Lanjut. Hadif Al-Fatih. Mana ya Hadif ya? Hadif apa nih bendanya? Hutan. Hutan. Mantap. Hutan itu benda biotik atau abiotik? Biotik. Pintar. Hasbi Al-Gusnari. Apa bendanya? Hujan. Hujan. Keren. Selanjutnya Kennedy Wibowo Biki. Apa Kennedy? Kenny dari huruf K. Coba ya Pak. Banyak sekali huruf K. Temennya boleh bantu. Apa dari huruf K? Ada? K? 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 Kayu. Boleh kayu. Oke. Selanjutnya Hansa Fitria. Apa dari huruf K? Katak. Pinter. Lanjut. Muhammad Ryan Virendra. Iya, apa sayang? Rawa. Rawa. Oke. Selanjutnya Muhammad Zidni Al-Fasih. Siapa? Mineral. Apa? Mineral. Mineral. Masya Allah, keren jawabannya. Selanjutnya Naura Gaisani Iskandar. Apa sih? Naga, Bu. Naga. Masya Allah, naga.
Selanjutnya Safa Filotra. Hadira. Iya, apa sayang dari huruf S? Sinar matahari. Sinar matahari, keren. Selanjutnya Salsabila Az-Zahra Fatin. Apa sayang? Dari S ya. Dari S, iya. Suhu. Suhu, keren. Selanjutnya Sakif Abad Al-Fatih. Apa sayang? Atmosfer. Atmosfer, wah keren. Selanjutnya Zara Nadia Ahyar. Apa nih dari Z? Apa Z? Zathara. Zathara, pinter, masya Allah, alhamdulillah. Oke, sekarang sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Coba mana ketua kelasnya? Oke, Hadif, silahkan maju Hadif. Ya, sudah hadir semua, kita berdoa ya. Ista'id doa. Anna ta'ala ma'aya binana kara'ud doa suratul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka suaranya kalau berdoa. Mana suaranya Kansa? Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doa juga syira, diangkat tangannya. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbana wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Oke. Ilman warzuqni fahman ya Allah tambahkanlah ilmu itu dan berilah aku kepahaman. Allahumma alaina wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Ya. Baik. Oke, anak-anak. Sebelum kita mulai belajar, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Supaya apa? Supaya kita semakin cinta dengan Indonesia, ya. Semuanya silahkan berdiri. Semuanya ikut bernyanyi ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia tanah
dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Membuat jiwanya, membuat bedanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Baik. Oke, sebelumnya sambil menunggu kita akan buka buku IPAS-nya. Boleh dibuka, silahkan. Kita buka bukunya ya. Bu, tentang ekosistem. Ada di halaman berapa? 76. Silahkan dibuka halaman 76. Oke, semua sudah dibuka bukunya? Oke, pintar. Oke, ini semua udah kenal sama Ustazah? Ada yang belum kenal? Sudah ya, tentunya. Oke. Baik, tadi kita sudah melakukan berdoa termasuk kepada salah satu ya, menunjukkan bahwa kita adalah manusia Pancasila, yaitu manusia yang berketuhanan. Semua warga Indonesia harus memiliki Tuhan. Ada yang tidak punya Tuhan? Tidak ada. Apalagi di SDIT Al-Quraniyah. Tuhannya satu, yaitu Allah. Baik. Teman-teman, di sekeliling kita banyak sekali makhluk lain selain manusia. Ada hewan, juga ada tumbuhan, ya. Kalau misalnya teman-teman bayangkan nih, teman-teman pernah melihat kupu-kupu? Pernah ya? Ada yang belum pernah lihat kupu-kupu? Udah semua ya? Kupu-kupu. Kalau misalnya ya, kupu-kupu itu hilang dari dunia ini, apa yang akan terjadi kira-kira? Kalau kupu-kupu hilang dari dunia ini, apa yang akan terjadi, Ryan? Rantai makanan akan terganggu. Rantai makanan akan terganggu. Tepuk tangan buat Ryan, Masya Allah. Good job. Betul, ya. Rantai makanan akan terganggu, betul sekali. Ada jawaban yang lain? Boleh? Silahkan. Ada lagi? Cukup ya. Nah, bagaimana cara kita menjaga keseimbangan ekosistem? Sebelumnya, Ustazah akan review terlebih dahulu ya. Apa itu yang dimaksud dengan ekosistem? Semua perhatikan ke papan tulis ya. Ustazah akan membuat sebuah lingkaran besar. Nah, ini lingkaran ini kita sebut dengan ekosistem. Ya, ekosistem. Ya. Berarti ekosistem itu kita bayangkan dunia ini, bumi dan yang mengitari bumi, ya. Kita lihat
di bumi dulu ya. Ada apa aja sih di bumi kita ini? Ada yang besar-besar dulu apa? Gunung. Ada gunung, pintar. Apalagi? Ada hutan, apalagi? Ada sungai, apalagi? Ada danau, apalagi? Laut, apalagi? Apalagi? Ada apa? Ada perkotaan, boleh. Ada perkotaan. Apalagi? Ada sawah. Ada apa lagi? Matahari, pintar. Apalagi? Apalagi? Hah? Rawa. Oke, ada rawa. Apalagi? Apalagi? Ayo, ayo, ayo. Yang perempuan mana suaranya? Ada apa lagi? Ada batu, ada atmosfer, ada suhu ya. Ada atmosfer, ada suhu, ada tadi yang disebutkan zidni apa? Mineral, betul. Ada mineral. Kemudian apa lagi? Di dalamnya ada apa? Ada manusia, ada apa lagi? Ada hewan. Oke. Nah, perhatikan tumbuhan, betul sekali. Ketinggalan tumbuhan penting ini ya. Oke. Nah, sudah lihat ya, ini ekosistem. Dalam ekosistem ada hal-hal seperti ini. Nah, terus apa maksudnya Ustazah? Nah, kita akan bagi lagi dia seperti ini. Ini disebut dengan biotik, pintar. Bertanggung jawab, astagfirullah. Ini biotik ya. Sedangkan yang di luar lingkaran sini namanya abiotik, pintar. Nah, jadi berhubungan antara biotik dengan abiotik. Semua hal-hal abiotik yang Allah ciptakan, itu Allah ciptakan untuk mendukung kehidupan benda-benda biotik. Manusia perlu matahari? Perlu. Tumbuhan perlu matahari? Perlu. Kemudian hutan perlu air? Perlu. Jadi semua Allah ciptakan yang abiotik ini untuk menunjang kehidupan biotik. Seperti itu ya. Paham? Jadi semuanya berhubungan. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, coba kita lihat gambar di layar. Oke, semua bisa lihat ya. Kalau kalian melihat gambar ini, Ustazah mau tanya sama Ica. Ica, kalau lihat gambar itu gambar apa sih Ica? Gambar apa sih? Hutan. Gambar hutan. Hutannya bagaimana itu? Rusak. Hutannya rusak, betul sekali. Jadi Hasbi, apa yang Hasbi rasakan melihat hutan yang rusak? Apa sayang? Sedih. Sedih, betul. Kenapa sih kita sedih melihat hutan yang rusak? Kenapa? Karena hewan-hewan akan kehilangan tempat tinggal. Betul sekali. Tepuk tangan buat Raya. Karena hewan-hewan akan kehilangan tempat tinggal. Sedih banget. Selain itu apalagi selain hewan-hewan kehilangan tempat tinggal? Kalau untuk manusia berdampak nggak? Apa itu? Sistem terganggu. Ekosistem jadi terganggu, betul. Hewan-hewan akan jadi apa sih yang harus kita lakukan supaya terjaga keseimbangan hutan? Safa, apa sih yang kita lakukan? Menjaga Hutan dengan baik. menjaga hutan dengan baik. Jangan menebang pohon sembarangan. Gitu ya. Oke, semuanya sudah pinter. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya nih, kita semua itu berhubungan. Seperti yang tadi Ustazah jelaskan ya. Perhatikan, semua kita tuh memiliki panah-panah ya.
tumbuhan perlu matahari, kemudian hewan perlu makan rumput, belalang perlu makan rumput, ulat perlu makan rumput, tapi rumput juga harus hidup, ya kan? Jangan dirusak. Oke, seandainya nih ya, seandainya Allah takdirkan ya, air itu habis di muka bumi ini, nggak ada air, apa yang akan terjadi dengan manusia? Coba, apa manusia bakal kenapa kalau nggak ada air? Dehidrasi. Bakal dehidrasi, pinter. Ada lagi jawaban yang lain, Fatin. Bakal apa manusia kalau nggak ada air? Bisa nggak mandi? Nggak bisa, tayamum aja ya. Oke, kemudian apalagi yang akan terjadi dengan manusia? Udah itu aja, nggak bisa mandi, udah. Baik. Manusia memerlukan air untuk menunjang kehidupan. Oke ya. Baik, selanjutnya next. Oke, nih dia. Jadi, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara manusia, antara makhluk hidup dengan lingkungan tidak hidup. Jadi, lingkungan hidup disebut dengan disebut dengan lingkungan tidak hidup disebut dengan abiotik. Dalam ekosistem, semua komponen saling terhubung dan mempengaruhi, seperti sebuah keluarga yang saling membantu. Betul. Ada nggak maknanya? Kenapa sih Allah ciptakan tikus? Kenapa sih Allah ciptakan tikus? Buat apa sih? Kan tikus hanya suka mencuri makanan. Ya, kenapa sih Allah ciptakan tikus? Ada yang bisa jawab? Karena dia termasuk ke dalam rantai makanan yang tadi. Betul. Kalau tikus tidak ada, populasinya turun di dunia ini, maka populasi apa yang akan banyak? Ular. Kalau ularnya banyak nanti masuk ke rumah manusia, betul? Betul. Jadi penting nggak tikus? Penting. Oke, lanjut ya. Next. Nah, nih yang tadi sudah kita. Jadi komponen ekosistem biotik itu dia memiliki peran. Ada sebagai produsen, ada sebagai konsumen, ada sebagai pengurai. Ya, kalau produsen itu tumbuhan. Biasanya tumbuhan ya, dia bisa membuat makanannya sendiri. Manusia bisa nggak membuat makanannya sendiri? Bisa kalau masak ya, tapi tidak bisa membuat tumbuhan. Tidak bisa bim salah bim jadi tumbuhan, nggak bisa ya. Manusia adalah termasuk ke dalam konsumen ya. Ada juga yang sebagai pengurai, jamur dan bakteri yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi zat yang bisa digunakan kembali oleh produsen. Misalnya orang-orang yang sudah meninggal, dan dikubur, itu hilang dagingnya, hilang semuanya, hanya tinggal tengkoraknya. Kemana hilangnya? Karena terurai oleh pengurai, gitu ya. Gitu. Kemana hilangnya apel yang kalian buang di tanah? Kemana hilangnya? Padahal nggak ada yang nyapu, nggak ada yang buang. Kemana hilangnya? Diuraikan oleh pengurai. Gitu ya. Lanjut. Oke. Oke. Nah, ini dia komponen ekosistem abiotik yang tadi sudah kita masukkan ke dalam sini nih ya. Ada air, ada udara, ada suhu, ada cahaya matahari. Ada apa lagi? Ada tanah, ada batu. Betul. Katanya semua komponen ini mendukung manusia. Coba kita buktikan ya.
Air. Manusia perlu air? Perlu. Untuk apa? Untuk minum, ya. Untuk nyuci, untuk mandi, untuk bersih-bersih. Kemudian udara. Betul manusia perlu udara? Betul. Kenapa manusia perlu udara? Nah, coba kita apa sih udara? Bener gak sih perlu udara? Tutup hidungnya semua. Ayo. Apa? Perlu? Jangan dilepas terus. Rasanya tidak nyaman. Lepas ya. Berarti manusia perlu udara. Udara yang manusia perlukan, yang dihirup oleh manusia itu disebut dengan oksigen, betul. Kemudian suhu, nih, suhu tidak terlihat tapi ada, ya. Suhu tidak terlihat tapi ada. Kemudian cahaya matahari, perlu cahaya matahari manusia? Untuk apa? Untuk penerangan, untuk jemur baju. Kalau tubuh kita perlu nggak matahari? Perlu. Buat apa tubuh kita perlu matahari? Untuk tulang. Salah satunya untuk tulang. Tulang kita memerlukan vitamin cahaya, vitamin D, betul. Selanjutnya tanah. Manusia perlu tanah. Untuk apa? Untuk apa manusia perlu tanah? Untuk apa manusia perlu tanah? Untuk tempat tumbuh tanaman, betul. Kemudian batu. Emang manusia perlu batu? Buat apa batu? Buat bikin rumah, pintar. Buat pondasi rumah. Apalagi batu? Untuk apa? Untuk menjaga struktur tanah. Iban, tepuk tangan buat Iban. Iya, manusia perlu semua itu ya. Oke, lanjut. Ada apa lagi nih ya? Oke, nah, mengapa kita perlu menjaga ekosistem? Pertama, karena rantai makanan akan terganggu. Betul, Ica? Betul. Kemudian populasi tidak terkendali. Oke, seandainya ayam berkurang di dunia ini, apa yang akan terjadi? Apa? Seandainya ayam nggak ada di dunia ini, apa yang akan terjadi? Ayam nggak bisa makan chicken. Kenapa? Kalau ayam tidak ada di dunia ini, apa yang akan terjadi? Seperti apa yang terganggunya? Misalnya, apa yang semakin banyak? Ayam dimakan oleh apa? Dimakan oleh ular. Maka populasi ular akan semakin banyak. Populasi ular akan berkurang, betul ya. Maka yang akan semakin banyak adalah akan selamat itu adalah apa? Oke, lanjut next ya. Kerusakan lingkungan. Tanpa pepohonan, tanah mudah longsor ya. Jadi kerusakan lingkungan akan terjadi kalau kita tidak menjaga ekosistem. Kalian pernah melihat nggak yang menebang pohon sembarangan? Kenapa sih mereka melakukan itu? Kenapa sih mereka melakukan penebangan liar? Karena untuk mencari keuntungan pribadi, ya. Hanya memikirkan dirinya sendiri. Anak Indonesia nggak boleh begitu ya. Anak Indonesia tidak boleh memikirkan dirinya sendiri, tapi harus mementingkan kepentingan umum. Lanjut ya. Nih dia. Ini nih hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga ekosistem. Yang pertama apa? Siapa yang pernah menanam pohon? Di rumah ada pohon? Pohon apa? Pohon bougainville cantiknya. Pohon apa lagi?
Serikaya. Serikaya, Ustazah suka serikaya ya. Pohon apa di rumahnya? Hah? Pohon mangga juga enak tuh. Kapan panennya? Belum. Pohon apa lagi? Di rumahnya ada pohon apa? Pohon bunga matahari. Wah, udah ada biji kuacinya belum? Belum ada. Belum tahu. Iya. Oke, selanjutnya membuang sampah pada tempatnya. Ya, ini sudah sering kita lakukan di sekolah, membuang sampah pada tempatnya. Ikutin Ustazah ya. Buanglah sampah hey pada tempatnya. Ulangi ya. 1, 2, 3. Buanglah sampah hey pada tempatnya. Tangannya sambil begini kayak buang sampah ya. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Buanglah sampah hey pada tempatnya. Yang sini belum semangat. Yang perempuan coba. Buanglah sampah hey pada tempatnya. 1, 2, 3. Buanglah sampah hey pada tempatnya. Oke, pintar semuanya. Good job. Selanjutnya hemat air dan listrik. Nih, siapa yang kalau nonton TV sampai ketiduran, TV-nya nggak dimatiin sampai pagi? Kok senyum-senyum Naura? Senyum pernah nih Naura ya. Siapa yang kalau habis mandi kerannya nggak ditutup lagi? Fatin? Ya jangan ya. Kemudian siapa yang kalau di rumah udah nyala AC, kipas juga nyala? Alfat nih senyum ya. Ya Allah Alfat. Jangan ya, pilih salah satu. Mau pakai AC atau pakai kipas. Oke, kemudian yang keempat, lindungi hewan dan tumbuhan langka. Langka itu artinya apa sih? Hansa. Apa? Langka itu artinya apa sih? Jarang ditemui, apalagi hampir punah. Contohnya hewan apa yang langka? Hewan apa yang langka? Hah? Elang Jawa, betul. Apalagi yang langka? Oh, tumbuhan yang langka apa? Rafflesia arnoldii, bunga bangkai. Banyak ya. Jadi kalau misalnya itu kita tebang sembarangan, lama-lama akan punah, tidak ada lagi di dunia ini. Jadi nanti anak-anak kita nggak bisa melihat lagi ya. Oke, next. Ini contoh rantai makanan ya. Pertama, kita ada yang disebut dengan produsen. Produsennya apa di situ? Rumput. Konsumen satunya? Belalang. Konsumen duanya? Katak. Konsumen tiga? Konsumen puncak? Elang. Elang mati diuraikan oleh? Oke, saya mau tanya, perhatikan baik-baik rantai makanan itu ya. Oke. Siapa yang saya tanya ya? Hadif. Hadif, kalau kataknya meninggal semua di dunia ini ya, Hadif, maka apa yang akan terjadi dengan belalang? Maka belalang akan punah. Oke, nggak apa-apa, itu pendapatnya Hadif. Katanya belalang akan punah. Betul tidak, Alfat? Salah. Harusnya bagaimana? Belalang tambah banyak karena dia nggak ada yang makan, jadi dia berkembang biak banyak. Betul. Kemudian kalau kataknya nggak ada di dunia ini, hilang entah kemana kataknya ya, maka apa yang akan terjadi dengan ular, Naura? Ular akan gimana? Kataknya nggak ada. Ular akan kehilangan makanan. Akan kehilangan makanan. Jadi akan bagaimana kalau dia kehilangan makanan? Akan Mati. Iya. Jadi populasi ular akan menurun. Terus kalau populasi ular menurun, bagaimana populasinya si elang?
menurun juga. Iya betul ya. Jadi semua kita berhubungan. Ini disebut dengan rantai makanan. Lanjut. Kayaknya udah pada ngantuk nih. Saja lihat udah ada mulai Oke, kita nyanyi dulu ya. Ustazah mau dengar suaranya yang paling semangat. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan lagu, semua ikut nyanyi ya. Kalau udah tahu lagunya boleh ikut nyanyi ya. Ini bukan lagunya. Bukan lagunya. Coba. Komponen yang membangunnya, individunya, populasi dan komunitas habitat. Bentar semuanya. Ekosistem dibagi dua, daratan dan perairan, contoh daratan, sawah dan gunung, dan juga hutan yang sangat lebat. Kelahiran, payung dan tawon, dan juga air yang asin. Yuk lagi. Boleh goyang nggak apa-apa, biar relax. Asta, gerak sa, gerak. Ada semuanya. Ekosistem itu adalah hubungan tingkat unsur biotik dan abiotik yang berkomponen yang membangunnya, individunya, populasinya, komunitas di habitat. Ekosistem dibagi dua, daratan dan perairan, contoh daratan, sawah dan gunung, dan juga hutan yang sangat lebat, contoh perairan, payung dan tawon, dan juga air yang asin. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Oke, ini sekarang bagian apa ya? Nah, sekarang kita akan melakukan identifikasi ya. Akan melakukan identifikasi karena kita menggunakan yang namanya metode pembelajaran problem based learning ya. Maka kita akan mencoba untuk melihat kepada kasus yang terjadi di sekitar kita. Ustazah sudah siapkan LKPD. Ini akan dikerjakan secara berkelompok ya. Saya bagikan ini ya. Nanti ditulis nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Satu lagi benar ya. Kelompok 4, satu lagi ya. Kelompok 4. Sini ya. Ini sebalik ya.
Oke, tugasnya apa Ustazah? Tugas ini adalah berkelompok. Ustazah akan memberikan satu gambar, satu kelompok satu gambar ya. Nanti kalian akan melihat mengidentifikasi benda-benda biotik atau abiotik apa saja yang ada di gambar ini, oke? Kelompok satu ekosistem sungai. Kelompok 2 ekosistem perkotaan. Kelompok 3 ekosistem sawah. Dan kelompok 4 ekosistem pantai. Ya, tuliskan namanya kalian di kertas LKPD. Silahkan di kerjasama ya. Yang merasa tulisannya bagus boleh kita kasih tugas untuk menulis. Nah, boleh ya. Yang tidak paham boleh bertanya. Apa ya? Namanya nama kelompoknya aja. Kelompok ekosistem apa kalian? Kelompok ekosistem pantai. Ya, anggotanya tulis. Namanya siapa aja. Ya. Ya, mulai mengerjakan boleh. Diskusi dengan temannya ya. Silahkan. Ya, ya silahkan apa? Kenapa? Kan ada biotik dan abiotik. Ini kan Dibagi dua aja. Begini. Iya. di garis ini. Di garisnya. Ini buat biotik dan ini buat abiotik. Oke. Apa sayang? Hah? Gambar observasi. Ini. Oh itu. Iya. Gambar kita ini. Iya. Itu gambarnya. Nggak usah digambar sayang. Udah saja siapin. Kalian tinggal ini. Kerjakan yang ini. Tulis. Nggak usah. Boleh aja tulis aja ekosistem perkotaan di sini. Ya, silakan. Kenapa? Mana sayang? Oh, ini kan gambarnya usah aja kasih yang ini. Nah, jadi ini nggak usah diapa-apain, yang ini aja. Nanti kalian ini menurut kalian belut, tulis belut. Nih, nah. Nanti kalian tulis ya. Kalau misalnya lebih banyak daripada di kolom, tulis aja ke bawah nggak apa-apa. Paham? Oke. Ya, silakan. Nggak usah, karena kita kan pakai gambar ya. Jadi langsung aja. Ya. Ya, terus saja nggak apa-apa. Jadi kalian nanti tulis komponen biotik dan abiotiknya apa aja. Tulis ini nggak apa-apa deh. Ya. Di sini komponen biotik, di sini abiotik. Nanti kalian list salah satu-satu ya. Sebanyak-banyaknya yang kalian bisa temukan di sana. Sebenarnya
sayang. Komponen biotik dan abiotik yang ada di sini yang Ustazah. Iya betul, yang Ini campur sesuai ya? bisa dia ganti. Campur Iya. aja Ustazah. Iya. Enggak, ini digaris saja. Nah, gitu. Jessica, coba cari di itu aku. Pinjam sebentar ya, Soli. Pinjam sebentar. Oke. Oke, ya. Diskusi dengan teman-temannya boleh. Nanti kalian akan saling melempar pertanyaan kepada grup yang lain ya. Kalau ada yang ingin bertanya, maju aja ya, silahkan. Oke, ada masalah? Kalian menemukan sesuatu? Bu, angin sama udara sama nggak sih? Bu? Angin sama udara, beda. Tapi sama sih. Ya udah, pilih salah satunya aja. Oke, Ryan. Hah? Apa tuh? Kita observasi. Kita gambar di sini. Mau gambar? Boleh? Gak usah. Masa gambar? Yang mana? Poster. Gak perlu. Yang sini aja. Yang bagian C tidak usah, kerjakan yang bagian D aja ya. Ya. Tukar sayang, yang ini. Maaf ya, tukar. Nah, nanti kalian kerjakan. Ini kan tadi ini udah ya. Ini nanti di sini yang ini ya. Kemudian ke halaman selanjutnya. Untuk yang C tidak usah, kerjakan yang D aja. Ya. Ya, kerjakan. Mana yang di pantai? Mana yang di pantai? Oke. Ada situ ada terumbu karang nggak? Terumbu karang itu hidup apa tidak hidup? Hidup. Betul. Kenapa kamu tahu terumbu karang itu hidup? Karena dia kalau nggak salah bisa bergerak. Bisa bergerak. Terumbu karang bisa bergerak. Iya, kamu melihat ya.
Lagi bisik-bisik apa? Iya, iya. Lanjutkan. Ayo, Zara, boleh minum kalau haus? Kalau menemukan sesuatu yang membingungkan, boleh bertanya ya. Ya, silakan. Sayang. Ya, Iya. betul. Kerjakan. Udah? Udah selesai semua? Ryan, kelompoknya? Kelompok sungai? Kelompok perkotaan? Nah, setelah ini nanti kalian akan maju untuk mempresentasikan hasil identifikasi penemuan kalian ya. Iya. Gunakan jargon-jargon kelasnya boleh. Jargon-jargon kelompoknya. Kami dari kelompok sungai gitu kan. Sungai kan mengalir. Apa? Ayo cepetan dibuat jargon kelompoknya ya. Saya dari kelompok perkotaan. Boleh lah, kalau gini mah di hutan. Oh begini, boleh. Sudah? Ya, oke, lanjut. Bikin jargon kelompok. Jargon kelompok. Kami dari kelompok sawah gitu. Bikin sawah. Iya kan kayak orang nyangkul kan? Oh ya. Itu. Udah, tunggu dulu, temannya belum selesai. Tunggu ya. Ya. Oke, yang sudah selesai kelompok siapa? Kelompoknya sungai. Silakan maju kelompok sungai. Ayo. Ya, semuanya dong. Maju semuanya ke depan. Enggak usah. Kan gambarnya nih. Satu orang pegangin gambarnya. Begini. Nah, Hasbi pegang gambar. Gambar apa yang sedang diidentifikasi? Oke. Ryan, yang ngomong siapa? Ryan. Oke, Ryan. Jargonnya dulu dong. Oke, dari kelompok apa nih? Kami dari kelompok 1. Ayo jangan lupa. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan soal ekosistem sungai. Oke. Dari gambar itu. Dari Silakan lanjutkan.
Dari gambar ini Yang lain kita silahkan diperhatikan bisa ya. menemukan komponen abiotik dan biotik. Oke. Komponen biotik dalam gambar ini kita sebutkan katak, ikan. Sebentar. Untuk yang bertanya ke kelompok sungai adalah kelompoknya perkotaan. Nanti harus mengajukan satu pertanyaan untuk kelompok sungai, ya. Oke. Di sini komponen biotiknya adalah ada ikan, ada katak, ada rusa, Oke. ada rakun, dan ada elang. Rumput. Dan rumput, Oke. katak, capung, dan serangga lainnya. Oke. Komponen abiotik yang tidak hidup di sini kita dapat temukan yaitu air, Oke. tanah, Mhm. batang kayu, Batang kayu karena dia sudah mati ya. ya, Tapi sebelumnya dia biotik loh. karena Ya. ya, Oke, karena masih lanjut. itu. Dan ada juga, Ada batu nggak di situ? iya, Ada. ada dan Apalagi? batu Air. dan air ya. Oke, ada ditulis belum? Sudah. Ada lagi? Udah. Ini kira-kira ini siang atau malam gambarnya? Siang, Berarti ada apa? matahari. Ada matahari. Oke. Ada lagi yang mau dijelaskan? Ada. Apa tuh? Di sini kami akan menjelaskan interaksi biotik dan abiotik yang kita Interaksi temukan. biotik dan abiotiknya silahkan. Contohnya adalah rumput membutuhkan cahaya matahari. Rumput membutuhkan cahaya matahari. Lanjut. Pohon butuh matahari untuk berfotosintesis. Oke, lanjut. Katak membutuhkan serangga untuk hidup. Oke. Tangan buat kelompok sungai. Itu aja. Ini aja. Selanjutnya bertanya silahkan. Kelompoknya perkotaan. Yuk. Satu pertanyaan. Apakah jika apa yang terjadi ketika ekosistem, ulangi ya. Apa tadi pertanyaannya? Apa Yang akan? yang akan terjadi ketika salah satu ekosistem itu menghilang? Oke, misalnya apa tadi? Ini dia. Tadi dia ada apa tadi? Ada rumput membutuhkan cahaya matahari. Ada katak katak dan serangga. Pertanyaannya apa? Ulangi. Apa yang terjadi ketika rumput menghilang? Apa yang terjadi ketika rumput menghilang? Maka Ekosistem akan terganggu dan serangga akan kesulitan mencari makanan atau populasinya berkurang. oke, tepuk tangan. Good job. Terima kasih kelompok sungai. Ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok perkotaan. Silahkan maju. Yang akan bertanya ke kelompok perkotaan adalah kelompok sawah. Ya, silakan. Siapa yang megang ini? Asta. Boleh. Nah kan kamu yang presentasi. Iya juga. Iya, satu-satu boleh. Gantian. Ya. Assalamualaikum. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Aduh. Ya, Iban. Perkenalkan, kita dari kelompok berberfoto. Apa ulangi? Kita dari kelompok berberpatapi. Oh, berpatapi. Wah, ketemu tangan buat kelompok berber. Lanjut. Ya. Alfa, silakan. Yang dijelaskan ini dan ini saja. Ini ya, yang ini ya. Iya. Kami dari perkotaan menemukan Kami dari perkotaan menemukan sawah komponen setiap biotik pertanyaan yaitu tumbuhan, manusia, dan hewan. Oke. Dan juga komponen abiotik air, cahaya matahari, udara, dan danau. Oke. Lanjut. Di perkotaan Deketin sayang ininya. ada Ya. tiga interaksi abiotik dan biotik. Di perkotaan ada 3 interaksi biotik dan abiotik Ada yang 3 kami interaksi. ketemukan. Yang pertama apa interaksi apa? Manusia dengan suhu, Manusia dengan suhu. Oke. manusia dengan udara, Terus? Manusia dengan udara.
Tumbuhan dengan cahaya matahari. Tumbuhan dengan cahaya matahari. Kayaknya maksudnya ngeliat bebek deh di situ. Ada bebek ya di gambarnya? Ada. Kalau bebek gimana interaksinya? Dia interaksi nggak dengan manusia? Dengan apa interaksinya? Air. Dengan air. Oke, silakan. Kelompok sawah bertanya, ya. Siapa yang Ica? Apa yang terjadi ketika kota terkena polusi? Oh, apa yang terjadi ketika kota kena polusi? Ayo, Ban, jawaban. Ya. Udara di perkotaan akan buruk dan cuaca akan hujan. Oke, ada lagi yang bantu jawab? Asta, bantu jawab. Nah, kalau udaranya kotor, apa yang akan terjadi pada manusia? Manusia akan menyebarkan penyakit. Manusia akan banyak yang sakit. Kalau manusia banyak yang sakit, maka dia kemungkinan akan banyak yang cepat meninggal. Oke, terima kasih kelompok perkotaan. Lanjut kelompok sawah. Sawah dan ladang. Ya, siapa Ica? Maju dulu aja sayang. Nanti lagi. Cepetan. Iya, cepetan. Oke. Yang bertanya ke kelompok sawah adalah kelompok pantai. Lanjut ya. Ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sawah. Silakan. Iya. Silakan, apa yang kalian temukan, identifikasi. Yang tadi ini dulu. Yang ditemukan di sawah apa saja? Ini sebutkan. Yang kami temukan di sawah ada jika biotik, ada tumbuhan, ada hewan, manusia, pengurai, produsen, dan konsumen. Pengurai ada manusia juga. Oke, Jika lanjut. biotik ada air, tanah, udara, dan suhu. dan suhu. Lanjut, interaksinya apa aja yang kalian temukan? Hewan seperti burung meminum air agar terhindar dari hidrasi. Oke, lanjut. Tumbuhan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Oke, lanjut. Tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Oke, good job. Oke, kelompok pantai, silahkan bertanya ke kelompok sawah. Hansa, ayo. Apa ya? Boleh apa aja? Ya, yuk, satu lagi. Jika tanaman tidak subur, apa yang terjadi dengan sawah? Betul. Jika tanaman tidak subur, kalau tidak subur berarti tanamannya nggak berkembang. Apa yang akan terjadi dengan yang lainnya? Tanaman akan kekurangan makanan. Siapa yang kekurangan makanan? Hewan? Oke, terima kasih. Siap. Lanjut kelompok pantai. Silakan maju kelompok pantai. Ya, siapa yang mau pegang? Ya. Jangan rebutan, gantian ya. Halo. Assalamualaikum. Kepencet. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Kami dari kelompok 4 ekosistem pantai. Ngomong apa? Akan bacakan. Ini dulu apa aja yang kalian temukan di sini? Yang pertama ada komponen biotik, yaitu pohon kelapa, kepiting, bintang laut, lumba-lumba, burung camar, bangau, rumput laut, terumbu karang, ikan, dan apa lagi? ikan paus. Oke, lanjut. Yang abiotiknya apa?
Abiotiknya ada matahari, Ya. air, udara, pasir, batu. Oke. Interaksinya apa aja yang terjadi di sana? Pertama, Ya. Ayo. pohon kelapa membutuhkan air Ya. agar tumbuh. Ya. Kemudian? Kepiting membutuhkan pasir untuk tempat tinggal. Oke. Lumba-lumba membutuhkan air untuk hidup. Oke. Yang bertanya kelompoknya Ryan, ya. Silahkan yang mau bertanya. Siapa? Ryan? Oke. Ya. Apa yang terjadi jika pasir pantai menghilang? Apa yang jadi ke pasir pantai menghilang? Tahu, enak Apa ya kira-kira? Apa menurut kalian? Kepiting akan menghilang. Akan menghilang. Kehilangan tempat tinggal. Karena kepiting akan kehilangan tempat tinggal. Oh, kehilangan tempat tinggal kepitingnya. Oke, betul. Lanjut. Udah? Oke. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, good job semuanya. Baiklah, itu tadi pembelajaran kita di akhir pembelajaran ini. Dan semuanya keren-keren, bisa menemukan hal-hal. Kelompok sungai keren, kelompok perkotaan juga keren, kemudian kelompok sawah dan kelompok pantai juga keren semuanya. Alhamdulillah Ustazah sudah bisa melihat bahwa kalian sudah bisa membedakan antara komponen biotik dengan abiotik, ya. Kita di akhir pembelajaran ya. Oke. Jadi kita menemukan hal-hal menarik ya. Ternyata keberadaannya tikus juga bermanfaat untuk manusia, betul? Betul. Bahkan hewan kecil seperti nyamuk itu juga bermanfaat untuk manusia. Iya, yang sepertinya nggak ada manfaatnya. Tapi sekali lagi Allah menciptakan semua makhluk hidup itu dengan tujuan tertentu. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tidak bermanfaat, ya. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi. Nah, ya. Kita semua saling terhubung. Setiap komponen ekosistem memiliki peran penting. Jika satu rusak, semuanya akan terpengaruh. Jika air sungai, maka semuanya akan terpengaruh. Kalau air sungai rusak, apa yang terpengaruh? Manusia terpengaruh tidak? Bisa terjadi apa kalau sungainya rusak atau kotor? Kekurangan air bersih. Apalagi bisa menyebabkan banjir. Kemudian kita harus ingat juga untuk menjaga keseimbangan. Menjaga keseimbangan ekosistem berarti menjaga kehidupan kita sendiri, kehidupan kita di masa depan. Kalau orang tua kita tidak menjaga lingkungan, kalau orang tua kita nggak menjaga lingkungan, tiba-tiba pas kamu seusianya ustazah, airnya udah nggak ada, bagaimana? Ayo, bagaimana? Sulit tidak kelihatannya? Sulit ya. Maka kita harus mulai menjaga dari sekarang. Mulai dari hal kecil. Hal kecil yang bisa kalian lakukan, contohnya membuang sampah pada tempatnya. Mematikan lampu apabila sudah tidak digunakan. Dan apalagi? Mematikan air kalau sudah selesai, ya. Oke, yang terakhir, Ustazah mau siapa yang mau bertanya? Satu orang deh, nggak apa-apa. Sebelum Ustazah tutup ya. Karena hari ini sudah hebat, Ustazah punya hadiah buat semuanya. Bertanya dulu, syaratnya satu orang harus memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau ngomong? Ayo. Di tempatnya aja nggak apa-apa.
Bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau membosankan atau apa? Terserah kamu. Dari pembelajarnya. Dari pembelajarannya. Silahkan. Kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan agar tetap terjaga dan tidak punah. Oke, terima kasih Kafai. Saya bagikan ya. Sebagai ucapan terima kasih Ustazah karena kalian sudah semangat hari ini ya. Oke, silahkan. Iya. Kata Allah, kalau kita bersedekah, maka rezekinya akan bertambah atau berkurang? Bertambah. Iya, oke. Kasih saja. Oke, kita akhiri ya. Kita akhiri pembelajaran kita dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ya, coba ketua kelas maju. Kita mau tutup doa. Tutup. Ya. Sebelumnya kita mau tepuk semangat dulu deh. Tepuk semangat. Belum. Ulangi ya. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Ya, kita doa dulu ya. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Doa dulu. Wal 'asr innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Thank you ya Allah. Thank you Ustazah Puput, and thank you my friend. Say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Boleh duduk lagi. Dirapikan bukunya ya. Dikumpulkan dari LKPD-nya. Mana sayang LKPD-nya? Oke, dirapikan bukunya ya. Ya. Ustazah ucapkan terima kasih banyak untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari bermanfaat ya. Ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lihat kamera semuanya. Dadah ya. Dadah Pak.